Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua saudara saya dimanapun berada, baik itu keturunan Sunda Galuh maupun keturunan kerajaan lain, Mataram, Singosari, Majapahit, Pajang dan lain-lain, termasuk kerajaan Bone, kerajaan Ambon, kerajaan Kalimantan. Ini saya perlihatkan adalah kekayaan alam kerajaan Sunda Galuh yang nilainya sangat luar biasa sekali. Yang saya pegang ini adalah Blue Diamond. Ini cuma satu-satunya di Indonesia. Blue Diamond ini adalah warisan dari raja kami. Setelah saya menjalankan tugas mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai kemarin pada bulan Januari tanggal 9, tepatnya sebenarnya tanggal 31 Desember tugas kami sudah selesai, tapi saya umumkan tanggal 9 dan akhirnya pada saat tahun baru, karena saya tidak berada lagi di susunan Sunda Galuh, maka banjir bencana di mana-mana karena itu adalah izin Allah, kekuasaan Allah. Nah, ini saya perlihatkan. Itu kekayaan kerajaan Sunda Galuh dan kerajaan Nusantara, diantaranya Paparas Kasapir, kemudian Red Beryl, Alexandrite, Tafeit, Red Diamond, sama Blue Diamond. Ini di setiap kerajaan tuh ada, biasanya itu 5 atau 3. Nah, ini harganya pun sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya pegang adalah Blue Diamond, satu-satunya di Nusantara dan hanya dipegang oleh kerajaan-kerajaan di luar negeri. Kalau sekarang seperti di Arab Saudi, di Brunei Darussalam dan raja-raja kaya lainnya, termasuk di Kuwait itu Blue Diamond. Blue Diamond itu harganya 56 miliar 500 jutaan per karatnya. Nah, ini yang tadi saya pegang. Nah, ini itu adalah Blue Diamond. Jadi ciri-ciri harta kekayaan kerajaan itu namanya ada Blue Diamond. Blue Diamond sendiri itu cuma satu. Nah, ini yang saya pegang itu Blue Diamond. Nah, itu diberikan oleh Maharaja Lingga Buana Sakti yang wafat pada saat perang Bubat pada tanggal 17 Oktober 1432. Nah, ini diserahkan kepada pangeran dari Tasikmalaya, kemudian diserahkan ke Laskar Babil dan ini dipendam di suatu tempat. Nah, ini namanya Blue Diamond, cuma satu di Indonesia, harganya 56 miliar lebih per karatnya. Nah, ini masih belum digosok, masih dalam proses. Kemudian juga ada merah delima yang saya pegang tuh adalah merah delima, jadi sama juga belum digosok. Itu dalam suatu tempat dikubur oleh Laskar Babil. Laskar Babil sendiri adalah pasukan khususnya Maharaja atau Raja-Raja Sunda Galuh yang memiliki kemampuan sangat prestisius. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pasukan-pasukan lain di dunia pada saat itu, kerajaan-kerajaan lain pada saat itu. Nah, ini terkena air sedikit. Nah, ini namanya merah delima. Ini salah satu lokasi dikubur. Ini harta kekayaan Sunda Galuh yang khusus buat saya pribadi. Kalau yang buat negara nanti ada, kami pun sudah laporan tapi masih belum ditanggapi. Biarlah kalau belum ditanggapi kan nanti aja. Nah, Blue Sapphire juga ada, sama di pendamnya dalam suatu lokasi. Banyak sekali yang saya kunjungi dan itu memang menjadi kenyataan apa yang dimaksud dengan para almarhum pejuang-pejuang kita dulu menciptakan Indonesia itu adil dan makmur. Itu bukan omong kosong belaka, dan ini dibuktikan dengan ada kekayaan alam yang luar biasa. Saya baru ngangkat mungkin sekitar 1 kintal aja berbagai macam jenis batuan. Dari seluruh harta kekayaan yang diwariskan kepada saya pribadi dan kepada keluarga dan negara, itu satupun belum saya jual atau saya lepas ke umum. Baru
saya membuat batuan itu terbentuk menjadi sebuah bongkahan, belum diapa-apakan. Begitu juga dengan butiran-butiran emas atau vein, itu yang emas yang vein udah saya larung kembali, saya tutup kembali ke penggalian. Jadi tidak boleh lagi melakukan penggalian ataupun pengambilan emas di seluruh Nusantara itu tanpa syarat. Dan sekarang pun memang masyarakat akan sulit mencari emas di seluruh Nusantara, termasuk di Irian Jaya, termasuk di perusahaan PT Freeport juga akan mengalami kesulitan mengambil emas-emas itu karena Raja Nusantara sudah menenggelamkan hampir sebagian besar emas-emas dan permata. Dan nanti emas pun akan naik harganya, permata akan naik harganya. Yang bertahan itu adalah seluruh permata akan bertahan semakin mahal dan emas itu akan semakin murah, karena nanti saya buka ke masyarakat di seluruh Nusantara bagaimana caranya mengolah emas dengan sangat mudah dan efektif. Tidak perlu lagi adanya penggalian, tapi kita menggunakan daun-daunan, dan kita pun bahkan tidak mengambil butiran pasir di atas tanah, tapi kita mengambil dari dedaunan dan akar-akar tumbuhan-tumbuhan yang biasanya setiap hari masyarakat melihat, bahkan menginjaknya, dan itu termasuk sudah mengandung bagian daripada emas, kecuali 3 daerah yang tidak mengandung emas, yaitu Cirebon, Indramayu sampai ke Tuban. Nah, itulah daerah-daerah yang 0 butiran emas dan 0 butiran permata. Nah, bagaimana di daerah Jawa Tengah yang lain pun sama, dia hanya butiran dan vein, permata tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah permata yang sangat luar biasa nantinya untuk kita semua Indonesia maju.